Siang ini kita mau merenungkan tentang esensi dari gereja yang sebenarnya. Tuhan mendirikan gereja, pasti ada maksud Tuhan atas gereja tersebut. Ketika Tuhan menyebut gereja, itu berbicara sebagai kita, sebagai jemaatnya, suatu umat yang dipanggil untuk melakukan suatu tujuan Tuhan. Sudahkah kita menjadi gereja Tuhan yang benar? Bukan hanya kita sekedar melakukan ibadah setiap hari Minggu, tetapi sadarkah kita bahwa kita adalah sebagai gereja Tuhan, itu harus melakukan fungsinya. Mari kita baca dulu dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun, kata Tuhan, berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaat di sini, kata Yunaninya, eklesia. Eklesia itu berasal dari kata ek dan kaleo. Ek itu berarti keluar dari, dan kaleo itu artinya memanggil. Eklesia itu artinya sekelompok orang yang dipanggil keluar. Menurut Kamus Webster, kata church atau gereja itu artinya adalah sekedar gedung, satu. Kedua, adalah sekedar ibadah atau liturginya. Tapi kalau kita menilik dari kata eklesia, itu sangat menyimpang jauh. Siang ini kita mau mengupas lebih lanjut, apa sih eklesia itu? Kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa aku, Tuhan, akan mendirikan jemaatku, akan mendirikan eklesia. Eklesia itu punya arti sekelompok, suatu kelompok yang dipanggil keluar. Pertanyaannya, kita dipanggil untuk apa? Ya kan? Ngapain Tuhan panggil kita keluar? Ya, ada beberapa alasan kenapa Tuhan memanggil kita gereja atau jemaatnya dengan panggilan eklesia. Ada beberapa alasan, minimal 4 alasan yang akan kita pelajari siang ini Bapak Ibu. Ya. Alasan yang pertama, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya kita tidak sama dengan dunia ini, kita harus dipanggil keluar. Kalau berbicara tentang dunia, itu bukan berbicara tentang bumi atau global, bola dunia. Bukan Bapak Ibu. Tapi berbicara suatu sistem yang berlaku di dunia ini. Sistem apa? Sistem perekonomian, sistem politik, sistem perdagangan, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, ya, sistem etika moral, dunia fashion. Kenapa kita harus keluar dari dunia tanda kutip tadi? Karena kita harus menampilkan perbedaan antara terang dan gelap. Itulah sebabnya kenapa Tuhan panggil kita keluar dari dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalimat serupa dengan dunia itu bermakna dunia menjadi acuan dalam hidup kita. Ya, dunia adalah the leader dan kita adalah the follower. Kalau dunia adalah leader, kita ada follower, yuk mari cek, betulkah itu terjadi dalam hidup kita? Contoh, kita mengikuti tren fashion boleh nggak Bapak Ibu? Boleh saja. Tetapi kalau itu menjadi tolok ukur dalam kita berdandan, berarti kita sudah menjadi serupa dengan dunia. Cara kita bergaul, cara kita beretika moral, cara kita berdagang. Mungkin bilang, ya orang dagang zaman sekarang tipu-tipu dikit mah udahlah Pak. Kalau nggak tipu-tipu dikit gimana kita bisa untung? Yang bagian purchasing, kalau kita nggak terima komisi-komisi bagaimana kita bisa untung Pak? Ya kan? Hati-hati, itulah cara dunia. Ketika Tuhan panggil kita sebagai jemaatnya, artinya kita harus tidak boleh serupa dengan dunia, tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Karena kita tidak boleh sama, makanya Tuhan panggil kita keluar. Itulah namanya eklesia.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 di situ dengan jelas berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa kita harus tidak boleh serupa dengan dunia ini Bapak Ibu? Jawabannya agar dunia bisa melihat perbedaan kita dengan mereka. Kalau kita serupa dengan dunia, orang-orang dunia nggak akan bisa melihat perbedaan antara kita anak-anak Tuhan dengan orang dunia. Betul apa betul? Ketika hidup kita berbeda, dari cara tutur kata kita berbeda, dari cara pergaulan kita berbeda, dari etika moral kita yang berbeda, dari cara berdagang kita berbeda, dari cara berbisnis kita berbeda, dari segala apapun yang kita lakukan berbeda dengan dunia ini, maka orang dunia akan bisa melihat perbedaan antara kita anak Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dengan orang-orang dunia. Itulah sebabnya Tuhan panggil kita sebagai eklesia. Alasan yang kedua, agar kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Tuhan. Gereja dibentuk Tuhan agar gereja menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Gereja memberi kesaksian tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan ujungnya dari kesaksian kita, dari kita menceritakan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita, ujungnya adalah memenangkan jiwa atau melakukan amanat agung. Kalau tadi dikatakan gereja itu hanya sekedar gedung atau perkumpulan liturgi saja, maka fungsi kita sebagai gereja Tuhan yang benar untuk kita menjadi saksi Kristus itu pasti akan tenggelam. Bisa nangkap Bapak Ibu? Makanya ada perbedaan antara eklesia dengan kata church. Dan yang Tuhan mau adalah kita sebagai gereja Tuhan adalah gereja yang eklesia. Gereja yang melakukan amanat agung. Gereja yang terus bersaksi. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya ini orang yang, kalau ngomong aja terbata-bata. Bagaimana saya bisa bersaksi? Bapak Ibu, sekarang Tuhan berikan banyak cara untuk kita bisa menjadi saksi. Ada yang punya talenta sebagai penulis? Mari, buat ketikan-ketikan. Ya kan? Isinya apa? Kesaksian-kesaksian yang bisa menguatkan orang, yang bisa menyadarkan orang-orang dunia bahwa ada Tuhan yang hidup. Ya kan? Medsos sekarang. Ayo, gunakan medsos kita. Bukan cuma ngegosip Bapak Ibu. Ya, gunakan, kita bisa kirim ayat, kita bisa kirim renungan. Ya kan? Terus apa lagi? Yang punya Facebook, punya Twitter, punya email, gunakan itu. Mungkin kita nggak pakai mulut kita secara fisik. Tapi kita bisa gunakan mulut-mulut kita via teknologi untuk kita bersaksi kepada orang-orang. Persoalannya, sadarkah kita bahwa kita adalah orang-orang ini panggil Tuhan keluar untuk apa? Memberitakan perbuatan yang ajaib, menjadi saksi Kristus bagi dunia, khususnya hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan berita-berita online, ya, wow, sungguh, kelihatan banget istilahnya, perbuatan jahat itu kelihatan banget gitu, terang-terangan banget. Mereka berani terang-terangan melakukan perbuatan jahat. Masa kita anak Tuhan tidak berani terang-terangan menjadi saksi Kristus? Iya kan? Jadi mari Bapak Ibu, sadari status kita sebagai eklesia. Ya, tujuan kedua Tuhan panggil kita sebagai eklesia adalah kita menjadi saksi Kristus. Matius 28 itu dengan jelas berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu renungkan ini. Kalau Tuhan tidak menganggap penting kita sebagai saksi Kristus, ngapain Tuhan berkata,
dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ya, ayat yang familiar banget. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Renungkan ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak mau kita menjadi saksi, ngapain Tuhan kirim Roh Kudus untuk mengurapi kita, memberi kita kuasa sebagai saksi Kristus? Betul nggak? Ngapain Tuhan capek-capek? Udah aja langsung cepet-cepet kita dipanggil pulang deh. Iya kan? Pasti ada maksudnya.